Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya terima kasih karena telah mengundang saya untuk menjadi pemateri pada diskusi kali ini. Saya akan membahas terkait topik manajemen keuangan internasional dengan tema memahami instrumen derivatif sebagai alternatif investasi dan lindung nilai di Bursa Efek Indonesia. Next. Next. Nah, sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diah Ayu Kusuma Wardani. Saat ini saya sedang menjalani aktivitas sebagai seorang mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Sebelumnya saya telah menempuh pendidikan diploma akuntansi di Universitas Diponegoro. Untuk pengalamannya sendiri, pada saat ini selain kuliah, saya juga bekerja sebagai staf accounting di CV HCA. Next. Nah, selanjutnya terkait pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, jadi perkembangan dunia investasi yang semakin pesat itu tidak hanya diindikasikan oleh banyaknya jumlah uang dan investor yang berperan dalam dunia investasi. Kemajuan investasi juga dapat dilihat dari banyaknya alternatif investasi di bursa. Salah satunya adalah derivatif. Derivatif merupakan suatu instrumen keuangan atau suatu kesepakatan antara dua pihak yang mempunyai suatu nilai tertentu yang ditetapkan berdasarkan harga sesuatu yang lain. Next. Selanjutnya untuk pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama, instrumen derivatif itu nanti akan membahas pengertian, sejarah, dasar hukum, karakteristik, dan kegunaannya. Nah, poin yang kedua ada tipe-tipe derivatif. Kita akan membahas option, future, forward, swap, serta pelaku transaksi derivatif. Nah, yang ketiga nanti akan membahas derivatif di Bursa Efek Indonesia. Untuk jenisnya itu ada IDX RQ45 Futures, ada IDX Futures, ada IGB Futures, ada KBB Sun, serta penjelasan komponennya. Nah, untuk yang terakhir, kita akan menjelaskan terkait perdagangan kontrak berjangka di Bursa Efek Indonesia. Ada simulasi perdagangan dan simulasi perhitungan keuntungannya. Next. Untuk sesi yang pertama yaitu terkait instrumen derivatif. Nah, untuk sejarahnya, pada tahun 1949 di Amerika Serikat, khususnya di kota Chicago, pada saat itu petani gandum di Amerika Serikat mengalami swasembada hasil tanam gandum dan harganya itu terus turun karena pasokan yang berlebihan. Nah, untuk mengatasi penurunan harga yang berkelanjutan, maka untuk menyikapi situasi paceklik dan swasembada dari produk komoditas gandum tersebut, maka Chicago Mercantile Exchange itu menyusun dan membentuk kontrak derivatif untuk pembelian produk gandumnya. Nah, kondisi ini sangat membantu petani gandum dalam menjual gandum dengan harga yang lebih stabil ke depannya. Pada saat petani panen, mereka tidak harus ke Chicago menjual hasil panennya, melainkan menyimpan dan menjual dengan nilai harga kontrak yang sebelumnya telah disepakati gitu. Selanjutnya, apa sih derivatif itu? Derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang struktur pasar modal yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga dalam struktur pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan instrumen derivatif sebagai sebuah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset dan atau yang kerap disebut sebagai underlying asset. Nah, nilai di masa yang akan mendatang dari underlying asset yang diperdagangkan tersebut itu sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Nah, instrumen derivatif ini merupakan instrumen turunan.
baik secara langsung maupun turunan selanjutnya dari instrumen utama seperti saham, obligasi. Nah, derivatif ini juga merupakan turunan yang nilainya sangat tergantung pada nilai aset keuangan yang mendasarinya. Next. Selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik dari derivatif. Nah, menurut PSAK 55 itu yang mengatur bahwa instrumen keuangan atau kontrak lain yang disebut sebagai derivatif apabila memenuhi 3 karakteristik. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat perubahan variabel yang telah mendasari seperti suku bunga, harga, nilai tukar, dan lain-lain. Nah, yang kedua, tanpa investasi awal neto atau nilainya lebih kecil dari nilai kontrak sejenis yang memberi pengaruh yang sama terhadap perubahan faktor pasar. Nah, yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Karakteristik ini tuh merupakan karakteristik yang bersifat kumulatif. Dengan kata lain, apabila ketiga karakteristik tersebut itu tidak terpenuhi, maka suatu instrumen keuangan tidak dapat dikatakan sebagai instrumen derivatif. Next. Selanjutnya yaitu kegunaan derivatif. Kita rangkum menjadi 3. Yang pertama itu untuk meminimalisasi risiko, seperti naik turunnya suku bunga, kurs mata uang, harga saham, dan juga harga komoditi melalui suatu mekanisme yang disebut dengan hedging atau lindung nilai. Yang kedua, sebagai sarana spekulasi. Nah, dalam rangka mencari keuntungan dari selisih harga yang memanfaatkan market timing. Market timing itu apa? Market timing itu kemampuan investor dalam menentukan harga kapan ia masuk pasar dan kapan ia akan keluar ke pasar. Yang ketiga sebagai langkah arbitrage. Maksudnya itu aktivitas membeli sekaligus menjual produk di dua pasar yang berbeda atau bisa juga membeli dua produk yang berbeda kemudian dijual di pasar yang sama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Nah, sehingga apabila ditinjau dari kegunaan tersebut, maka instrumen derivatif itu dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar, yaitu derivatif dengan tujuan hedging dan juga derivatif untuk tujuan lainnya atau non-hedging. Next. Nah, selain berdasarkan kegunaannya tersebut, nah instrumen derivatif juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada derivatif komoditas. Derivatif komoditas ini merupakan kontrak derivatif yang terjadi pada barang-barang komoditi seperti produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, produk-produk tersebut itu dikategorikan ke dalam soft commodities. Sedangkan untuk produk hasil pertambangan, emas itu digolongkan sebagai hard commodities. Yang kedua itu ada derivatif keuangan. Itu maksudnya derivatif sebagai kontrak. Jadi kontrak derivatif itu terjadi pada instrumen keuangan seperti mata uang, saham, indeks gabungan, tingkat bunga jangka pendek, surat berbendaraan negara, ataupun obligasi. Nah, derivatif keuangan ini merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, equity, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumennya. Next. Nah, dasar hukum derivatif sendiri itu banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Ada juga Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE strip 01/PM/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang
kontrak berjangka, indeks efek dalam pelaporan MKBD perusahaan efek. Ada juga SK Bapepam-nya, ada peraturan Bapepam juga nomor 3 titik E titik 1 tanggal 31 Oktober 2003 tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek persetujuan tertulis Bapepam nomor S-356 garis miring PM garis miring 2004 tanggal 18 Februari 2004 itu perihal persetujuan KBIM, LN, DJIA, dan DJ Japan Titan 100. Next. Masuk ke materi pembahasan yang kedua, terkait dengan tipe-tipe derivatif. Next. Nah, tipe derivatif itu dikelompokkan menjadi 4, yang biasanya dipergunakan untuk yang diperdagangkan di pasar modal. Secara umum itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada option, ada future contract, ada forward contract, dan juga ada swap. Option sendiri itu ada 2, call option dan juga put option. Selanjutnya akan dibahas. Selanjutnya, next. Nah, untuk option. Option itu apa sih? Option itu suatu kontrak atau perjanjian yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu item tertentu, baik komoditas, instrumen keuangan, atau instrumen ekuitas pada harga dan periode yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilihat dari jenisnya, ada option itu terbagi menjadi 2, ada call option dan put option. Nah, kalau call option itu pemiliknya itu diberikan hak untuk membeli aset pada harga tertentu. Kalau put option itu pemegang option berhak untuk menjual saham aset tertentu sesuai harga yang telah ditetapkan. Nah, harga tertentu yang dimaksud itu disebut dengan harga penyerahan atau biasanya disebut exercise price atau strike price. Next. Selanjutnya ada future contract. Itu merupakan perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual aset tertentu pada saat tertentu dengan atau pada harga tertentu dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, future ini seringkali digunakan untuk mengunci harga aset atau meminimalisasi fluktuasi harga barang. Hingga saat ini, bentuk futures yang berkembang tidak hanya terbatas pada komoditas pertanian dan pertambangan saja, namun juga telah mencakup aset finansial seperti valuta asing. Next. Selanjutnya ada forward contract. Forward secara umum itu forward dan future itu memiliki definisi yang hampir sama. Untuk forward contract atau kontrak penyerahan kemudian itu merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak itu diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang, dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset dan tanggal penyerahan. Nah, perbedaan antara keduanya yaitu untuk future contract itu lebih terstandarisasi dalam hal tanggal penyerahan, kuantitas barang yang disepakati, dan alokasi penyerahan. Nah, sedangkan kalau forward contract itu lebih fleksibel, tergantung kepada pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, future itu diperdagangkan di bursa yang terorganisasi atau melalui mekanisme matching to market. Sedangkan kalau forward itu lebih sering diperdagangkan di luar bursa atau over the counter, yaitu di bank komersial. Nah, oleh karena itu, forward lebih rentan akan resiko akumulasi kerugian pada akhir periode. Next. Selanjutnya yaitu terkait swap.
Transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan kepastian kurs yang bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs. Next. Selanjutnya ada pelaku transaksi derivatif, itu ada dua, ada pialang atau dealer, ada juga pengguna akhir atau end user. Nah, pialang ini biasanya adalah lembaga-lembaga keuangan. Nah, fungsi dealer ini diantaranya ada menjaga likuiditas dan menyediakan transaksi, memenuhi permintaan pengguna akhir, dan juga memberikan kemampuan untuk mempertinggi likuiditas pasar dan efisiensi harga. Nah, selanjutnya untuk pengguna akhir atau end user itu sekitar 80% pengguna akhirnya itu ada perusahaan, dan sisanya adalah badan pemerintah dan juga sektor publik. Nah, latar belakang atau alasan pengguna akhir menggunakan instrumen derivatif itu mungkin sebagai sarana untuk hedging, melindungi nilai, biasanya untuk meminimalisir biaya dana, memaksimalkan keuntungan, untuk mendiversifikasi sumber dana, dan juga untuk mencerminkan perdagangan pasar melalui posisi yang diambil. Next. Next, Mbak. Nah, untuk materi yang ketiga terkait dengan derivatif di Bursa Efek Indonesia. Next. Nah, produk derivatif di Bursa Efek Indonesia itu yang pertama ada IDX LQ45 Futures. Kalau IDX LQ45 Futures itu menggunakan underlying index LQ45 Futures. Ada juga IDX 30 Futures itu menggunakan underlying index IDX 13. Nah, ada juga Indonesia Government Bond, itu merupakan perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara. Nah, ada juga basket bond futures, itu merupakan perjanjian yang mewujudkan para pihak untuk membeli atau sejumlah sekumpulan surat utang negara. Next. Next, Mbak. Nah, untuk IDX LQ45 futures ini ada spesifikasinya. Untuk underlying-nya ada IDX LQ45 futures. Nah, untuk multiplier-nya itu 500.000 per point index, ada tick size-nya itu 0,05 point index. Nah, untuk periode kontraknya itu ada 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Untuk minimal initial margin-nya itu ada 4% dikali point index, dikali jumlah kontrak, dikali multiplier-nya. Auto reject-nya itu 10%. Untuk jam perdagangannya itu ada sesi pertama dan sesi kedua. Untuk sesi pertama itu Senin sampai Jumat jam 8.45 sampai jam 11.30 waktu CATS. Nah, kalau sesi kedua itu Senin sampai Jumat jam 13.30 sampai jam 15.15 waktu CATS. Nah, untuk bulan kontrak yang jatuh tempo, maka pada akhir hari perdagangannya itu akan berakhir pada pukul 15.15 waktu CATS. Untuk settlement-nya itu kas T+1. Next. Nah, ini ada Indonesia Government Bond. Nah, Indonesia Government Bond itu disebut sebagai kontrak berjangka surat utang negara, merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, untuk kriterianya sendiri, untuk produknya itu ada dua.
ada surat utang negara dengan tenor 5 tahun, ada juga surat utang negara dengan tenor 10 tahun. Untuk kode instrumennya BM05 H6 itu untuk 5 tahun, kalau BM10H6 itu untuk tenor 10 tahun. Nah, untuk kontrak size-nya yang 5 tahun, tenor 5 tahun itu ada 1 miliar, sama yang 10 tahun juga. Untuk quotation-nya itu berupa price, untuk tick size-nya itu sama 0,01, untuk tick value-nya itu sama 100.000, untuk auto reject-nya sama juga 300 BP from ref price. Untuk initial margin-nya itu kalau yang tenor 5 tahun itu 1% dikalikan contract size, dikalikan number of contract, dikalikan shooter price. Nah, kalau yang 10 tahun itu 2%. Untuk sesi jamnya sama seperti IDX LQ45 juga. Untuk periode kontraknya itu kalau di tenor 5 tahun itu 3 bulan dari bulan Maret dengan siklus 4 bulan, Maret, Juni, September, ataupun Desember. Nah, kalau yang 10 tahun itu 3 bulan dari bulan Maret dengan siklus 4 bulan juga, Maret, Juni, September, atau Desember. Untuk settlement-nya itu sama, cash settlement. Untuk liquidity provider-nya itu ya sama. Lalu untuk spread LP-nya itu kalau tenor 5 tahun itu 55 pp, kurang lebih 0,55%. Kalau tenor 10 tahun itu 70 pp, kurang lebih 0,70%. Untuk minimal kuantitinya itu 10 kontrak. Next. Untuk selanjutnya yaitu basket bond futures. Untuk kriterianya sendiri itu untuk underlying yang 5 tahun itu surat utang negara yang jatuh tempo 4 sampai kurang dari 7 tahun. Sedangkan untuk yang 10 tahun itu surat utang negara jatuh tempo 7 sampai kurang dari 100 tahun. Nah, selanjutnya untuk kode efeknya sendiri, kalau 5 tahun itu GB05MY, kalau 10 tahun itu GB10MY. Untuk multipliernya itu sama, 1M. Untuk tick size-nya itu 1 BP atau 0,01%. Untuk auto reject-nya sama, 600 BP. Untuk periode kontraknya itu Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, untuk pre-order initial margin-nya itu 1% untuk yang 5 tahun, kalau yang 10 tahun itu 2%. Untuk biayanya nggak ada, terus untuk kalau di BI-nya itu 10.000 per kontrak, di KPEI itu 6.000 per kontrak, yaitu 60% dikalikan fee bursa. Sedangkan dana jaminannya itu 0,0003% dari nilai transaksi. Next. Next. Next, Mbak. Oh, kelewat. Nah, selanjutnya itu IDX30 filters. Itu untuk spesifikasinya itu, untuk kode efeknya IDX 30MY, untuk underlying-nya indeks IDX 30. Nah, untuk multiplier-nya itu 100.000. Untuk tick size-nya 0,1 poin indeks. Untuk periode kontraknya 1,2 dan 3 bulan. Untuk initial margin-nya 4% dikalikan angka indeks, dikalikan jumlah kontrak, dikalikan multiplier. Untuk post order initial margin-nya itu standardized portfolio analysis of risk. Nah, untuk auto rejection-nya itu 10 tahun, sesi trading-nya itu sama, sesi 1 itu Senin sampai Jumat, jam 8.45 sampai jam 11.30 waktu JATS. Untuk sesi 2-nya itu
jam 13.30 sampai jam 15.15 waktu GATS. Untuk settlement-nya itu ada kas T+1. Nah, selanjutnya untuk penjelasan komponennya itu ada underlying, seri, dan kode kontrak, hari jatuh tempo, multiplier, initial margin, auto rejection, ada fraksi harga kontrak, dan juga metode penyelesaiannya akan saya jelaskan slide selanjutnya. Next, untuk underlying-nya. Nah, ada beberapa jenis aset yang dijadikan sebagai underlying seperti saham, indeks, surat utang, dan interaksi interest rate. Nah, harga underlying tersebut itu akan dijadikan acuan dalam perdagangan futures. Contohnya harga mark to market LQ45 futures itu akan selalu mendekati harga indeks LQ45 sebagai underlying asetnya. Selanjutnya yaitu seri dan kode kontrak derivatif. Nah, seri kontrak berjangka akan di-generate otomatis setiap akhir periode. Seri kontrak ini akan berpengaruh pada kode kontrak berjangka. Adapun kode bulan jatuh temponya itu seperti pada gambar di samping ini. Untuk bulan jatuh tempo Januari itu kodenya F, untuk Februari diberi kode G, untuk bulan Maret diberi kode H, untuk bulan April diberi kode J, dan untuk bulan Mei diberi kode K, untuk bulan Juni diberi kode M, untuk bulan Juli diberi kode N, untuk bulan Agustus diberi kode Q, untuk bulan September diberi kode U, serta bulan Oktober diberi kode V, untuk bulan November diberi kode X, dan bulan Desember diberi kode Z. Nah, untuk pengkodeannya itu seperti pada huruf gini, IDX 30 MY, di mana M merupakan bulan jatuh tempo kontrak berjangka, sedangkan Y itu tahun jatuh tempo kontrak berjangkanya. Itu hanya di angka terakhirnya yang ditulis. Semisal contohnya ada kode IDX 30 C0. Nah, kontrak berjangka artinya itu kontrak berjangka IDX 30 dengan jatuh tempo bulan Februari tahun 2020, di mana J-nya itu melambangkan bulan jatuh tempo Februari dan nolnya itu tahun 2020. Next, selanjutnya yaitu hari jatuh tempo. Seperti IDX LQ45 Futures itu memiliki hari jatuh tempo yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, hari jatuh tempo ini merupakan hari terakhir seri kontrak berjangka tersebut diperdagangkan. Sebagai contohnya, untuk seri IDX LQ45 Futures yang akan jatuh tempo bulan Mei 2020, maka hari terakhir seri tersebut itu dapat diperdagangkan adalah pada hari bursa terakhir bulan Mei 2020, yaitu hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Dikarenakan pada bulan tersebut itu hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 itu hari Minggu, hari libur. Jadi untuk hari kerjanya yaitu untuk terakhir hari kerjanya itu tanggal 29 Mei 2020 di hari Jumat. Selanjutnya terkait multiplier. Nah, multiplier ini itu merupakan nilai pengali yang akan dijadikan acuan dalam menghitung keuntungan maupun kerugian pada setiap perubahan satu poin harga kontrak berjangka. Nah, sebagai contoh, pada perdagangan IDX LQ45 Futures, multipliernya itu sebesar 500.000. Nah, hal ini berarti setiap perubahan satu poin indeks LQ45 itu bernilai 500.000. Tuh, next. Selanjutnya itu initial margin. Nah, initial margin atau margin awal ini itu merupakan sejumlah uang yang wajib disetor oleh anggota clearing kontrak berjangka kepada KPEI untuk penyelesaian atas setiap transaksi kontrak berjangka. Nah, besarnya margin awal untuk transaksi sesuai dengan besaran initial margin pada spesifikasi masing-masing kontrak berjangka. Initial margin akan diterapkan baik pada posisi beli atau long maupun pada posisi jual atau short.
Nah, sebagai contoh, seorang investor menjual atau membeli IDX LQ45 Futures di harga katakanlah 900. Nah, sebanyak satu kontrak. Maka dana yang disetor oleh investor sebagai initial margin itu sebesar 4% dari nilai kontrak, yaitu 4% dikalikan 500.000 dikalikan 900 dikalikan 1. Nah, itu sebesar 18 juta gitu. Nah, berarti initial marginnya itu sebesar 18 juta. Next. Selanjutnya yaitu auto rejection. Auto rejection ini merupakan penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli kontrak berjangka yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batas harga yang ditetapkan oleh bursa. Jadi penerapan auto rejection ini tetap mempertimbangkan fraksi harga yang berlaku untuk masing-masing spesifikasi kontrak berjangka. Sebagai contoh, auto rejection IDX LE45 filter sebesar 10% dari harga pembukaan. Nah, hal ini itu berarti investor tidak dapat memasukkan penawaran jual lebih murah dari 10% dari harga pembukaan atau permintaan beli lebih tinggi dari 10% harga pembukaan. Nah, apabila harga pembukaan IDX LQ45 futures ini sebesar 900,55, maka harga penawaran jual maksimal yang dapat dimasukkan yaitu sebesar 810,45 atau harga permintaan beli maksimal IDX 45 future ini dapat dilakukan yaitu sebesar 990,60 pada harga yang sama gitu. Next. Selanjutnya terkait fraksi harga kontrak. Nah, fraksi harga kontrak berjangka ini merupakan satuan perubahan harga indeks efek yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli kontrak berjangka. Sebagai contoh, fraksi harga IDX LQ45 futures itu sebesar 0,05 poin indeks. Nah, hal ini itu berarti investor dapat memasukkan penawaran jual dan permintaan beli IDX LQ45 Future dengan kelipatan 0,05 poin. Nah, apabila harga IDX LQ45 Futures itu sebesar 900,55, maka harga penawaran jual atau permintaan beli IDX LQ45 Futures itu yang dapat dilakukan adalah sebesar 900,60 atau 900,65, 900,70, 900,75, 900,80, dan seterusnya dengan tetap mengacu pada kelipatan 0,05 poin. Nah, setiap fraksi kontrak itu memiliki nilai rupiah sebesar 25.000. Itu didapat dari 500.000 yang multipliernya tadi dikalikan fraksi harga kontraknya 0,05. Jadi didapatkan 25.000. Next. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian. Nah, seluruh penyelesaian kontrak berjangka yang ada di bursa itu dilakukan secara cash. Biasanya disebut dengan cash settlement. Nah, sehingga investor itu hanya perlu menyetorkan dana dan menerima keuntungan atau membayar kerugian berupa cash, bukan efek yang menjadi underlying kontrak berjangka. Selanjutnya ini ada video untuk mekanisme perdagangannya di IDX. Nah, ini ada video terkait dengan IDX 30 Futures. Bisa disaksikan teman-teman. Ya. Ingin bertransaksi futures yang aman, dijamin, dan transparan? Jangan khawatir. Sekarang IDX punya produk IDX 30 Futures. Kenapa aman? Karena IDX 30 Futures di Bursa Efek Indonesia menggunakan underlying index IDX 30. Apa itu indeks IDX 30? Indeks IDX 30 adalah indeks yang dikeluarkan oleh BEI yang konstituennya terdiri dari 30 saham paling liquid dengan fundamental yang bagus.
Selain itu, transaksi IDX 30 Futures juga transparan karena dapat dipantau secara real-time dan mekanisme matching yang tersentralisasi di IDX. Bertransaksi IDX 30 Futures di IDX juga dijamin oleh KPEI. Sama seperti futures lainnya, IDX 30 Futures merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli sekumpulan efek dalam bentuk indeks IDX 30 pada nilai tertentu dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Dengan bertransaksi IDX 30 Futures, investor akan mendapatkan keuntungan dari bullish maupun bearish market. Oleh karena itu, IDX 30 Futures dapat digunakan untuk lindung nilai maupun sebagai sarana profit management. Investor yang khawatir indeks IDX 30 akan turun, dia ingin melindungi portofolionya dengan memasang posisi jual atau short IDX 30 Futures. Sedangkan investor yang berharap indeks IDX 30 akan naik, dengan dana yang terbatas, dia ingin menambah potensi profit dengan memasang posisi beli atau long IDX 30 Futures. Dengan IDX 30 Futures, masing-masing investor akan merasa aman karena sudah mengunci harga beli dan harga jual pada harga tertentu. Berbeda dengan saham atau surat utang, berinvestasi pada IDX 30 Futures hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil, dengan exposure keuntungan dan kerugian yang sama dengan underlying asetnya, atau disebut juga dengan investasi pada produk leverage. Sebagai produk leverage, transaksi IDX 30 Futures hanya membutuhkan modal sebesar 4% dari total nilai investasi. Semua transaksi futures akan match di IDX dan dikliringkan oleh KPEI. Pada akhir hari, KPEI akan melakukan proses mark to market berdasarkan nilai indeks IDX 30. Pada kondisi pasar yang turun atau bearish, investor yang memiliki posisi short atau jual akan mendapatkan keuntungan apabila nilai mark to market IDX 30 Futures turun. Sementara, investor yang memiliki posisi long atau beli akan mengalami kerugian apabila nilai mark to market IDX 30 Futures turun. Begitupun sebaliknya. Untuk informasi lebih lanjut, klik di www.idx.co.id/produk/derivatif. Ya, baik, itulah beberapa video dari BEI terkait IDX 30 Futures. Selanjutnya, untuk pembahasan yang keempat, kita masuk ke perdagangan kontrak berjangka. Nah, ini ada simulasi perdagangannya. Dimisalkan investor A itu akan melakukan trading limit sebesar 1M. Nah, akan membeli satu kontrak LQ45 M9 per kontraknya itu senilai 1.000. Nah, untuk bayar marginnya itu sebesar 4% dikalikan 1 dikalikan 1.000 dikalikan 500.000. Nah, itu sebesar 20 juta. Nah, untuk trading limit balance-nya yaitu sebesar 980 juta. Itu dari 1M dikurangi 1M dikurangi 980 juta tersebut. Nah, selanjutnya investor AB itu terima dana sebesar 5 juta. Nah, 5 juta itu trading limitnya, balance-nya menjadi 985 juta karena terima dana 5 juta dari waktu settlement price di KPEI, yaitu dari profit 1 dikalikan 10 dikalikan 500.000, yaitu sebesar 5 juta. Nah, sementara di investor B yang jual ini, order jual satu kontrak LQ45 M9 sebesar 1.000. Nah, bayar marginnya sama, match pada trading limit balance-nya 980 juta. Untuk trading limit balance-nya itu
yang kelima ini sebesar 975 juta karena serah terima dana karena rugi 1 kali 10 dikalikan 500.000 yaitu 5 juta. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa investor A yang order beli satu kontrak LQ45M9 itu match dengan investor B di harga 1.000. Nah, sehingga baik investor A dan investor B harus membayar initial margin masing-masing sebesar 20 juta yang akan di-lock oleh KPEI. Nah, pada akhir hari, karena investor A ini maupun investor B belum melakukan tutup posisi, maka akan melalui proses mark to market terlebih dahulu. Nah, pada akhir hari PH yang terbentuk untuk seri kontrak LQ45M9 yaitu sebesar 1,010. Nah, sehingga posisi investor A long mendapatkan keuntungan karena dapat membeli seharga 1.000, sementara investor B atau short harus melakukan serah dana karena harus menjual pada harga 1.000 yang lebih rendah dari harga pasarnya yaitu 1.010. Next. Selanjutnya terkait simulasi perhitungan keuntungannya itu ada pada saat bullish dan pada saat bearish. Nah, pada saat bullish sendiri pada tanggal 27 Mei 2020, investor A memiliki prediksi bahwa indeks IDX 30 akan naik atau bullish. Nah, sehingga dia membeli long 10 kontrak IDX 30 futures seri 1 bulan kode IDX 30 K0. Nah, pada saat bearish, pada tanggal 27 Mei 2020, investor A memiliki prediksi bahwa indeks IDX 30 akan turun atau bearish sehingga dia menjual atau short 10 kontrak IDX 30 futures seri 1 bulan dengan kode IDX 30 K0. Nah, untuk perhitungannya ini perhitungan gambar ini itu menunjukkan untuk simulasi sampai jatuh tempo. Nah, ini kan ditunjukkan bahwa Mei 2020 itu kondisi pasar IDX 30 spot itu prediksi akan naik. Nah, maka profitnya itu sebesar 510 dikurangi 505 dikalikan 10 dikalikan 100.000, maka sebesar 5 juta. Nah, 5 juta itu didapat dari mana? Itu dari order buy IDX 30 K0 itu per kontraknya itu harganya 505, ordernya 10 kontrak itu match. Nah, biaya marginnya itu sebesar 4% dikalikan angka indeks, dikalikan jumlah kontak, dikalikan multiplier-nya. Nah, untuk bayar marginnya itu yaitu sebesar 4% dikalikan 505 dikalikan 10 dikalikan 100.000 yaitu sebesar 20.200.000. Selanjutnya pada kondisi pasar HPH 511 itu mendapatkan profit 511 dikurangi 510 dikalikan 10 dikalikan 100.000. Maka pada tanggal 28 Mei 2020 itu perhitungannya menjadi 1 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, kondisi pasar HPH 513 itu untuk profitnya 513 dikurangi 511 dikalikan 10 dikalikan 100.000 sama dengan 2 juta. Sedangkan untuk tanggal 31 Mei 2020 kondisi pasar HPF
515 itu jatuh tempo, maka total dana diterima 20.200.000 ditambah 10 juta menjadi 30.200.000. Nah, untuk perhitungan ini itu perhitungan untuk simulasi saat tutup posisi sebelum jatuh tempo. Nah, perhitungannya itu pada tanggal 27 Mei 2020, kondisi pasar itu profit 510 dikurangi 505 dikalikan 10 dikalikan 100.000 itu sama dengan 5 juta. Bisa dilihat ya teman-teman, seperti itu untuk perhitungan pada saat pasar itu mengalami bearish. Ini pada saat perhitungan mengalami bearish, yang tadi mengalami bullish, ini pada saat perhitungan mengalami bearish. Nah, ini perhitungan keuntungan pada saat bearish. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan. Silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa langsung open mic. Saya izin bertanya, Mbak Dia. Oh, baik, Mas. Bagaimana mekanisme perdagangan derivatif di Bursa Efek Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dio atas pertanyaannya. Langsung saya jawab saja ya, Mas. Jadi, perdagangan produk derivatif itu dilakukan dengan menggunakan Jakarta Automated Trading System atau biasa disingkat JATS. Nah, penggunaan sistem JATS merupakan perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa. Nah, penawaran jual atau beli untuk permintaan beli produk derivatif hanya dapat dilakukan melalui anggota bursa derivatif. Nah, produk derivatif yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia saat ini itu ada dua. Yang pertama itu ada kontrak berjangka indeks efek atau LQ45 dan KBU-SUN. Nah, untuk anggota bursa efek bertanggung jawab atas seluruh transaksi derivatif yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Nah, perdagangan derivatif diselenggarakan melalui JATS berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang berkesinambungan. Nah, penawaran jual atau permintaan beli produk derivatif yang diterima oleh JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga. Nah, dalam hal penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS akan memberikan prioritas kepada penawaran jual atau permintaan beli yang diajukan terlebih dahulu, atau biasa disebut time priority. Nah, dalam hal anggota bursa efek memasukkan penawaran jual atau permintaan produk derivatif ke JATS dan penawaran atau permintaan beli produk derivatif tersebut terjadi atau match, maka terjadilah yang dimaksud dengan sah sebagai transaksi bursa. Begitu Mas Dio, apakah ada tanggapan? Baik, Mbak, cukup jelas. Terima kasih. Baik, untuk penanya berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, izin bertanya kepada pemateri. Menurut Anda, apa manfaat dan risiko berinvestasi melalui IDX LQ45 Future? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Diva atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama sebagai lindung nilai atau hedging. Nah, dikarenakan diperbolehkannya investor untuk melakukan transaksi spot atau jual terlebih dahulu pada transaksi future. Nah,
maka investor dapat memanfaatkan penurunan harga underlying saham atau indeks untuk tetap mendapat keuntungan atau melindungi portofolio investor. Nah, futures dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai karena dapat mengkompensasi resiko atas kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai dari portofolio underlying-nya. Nah, mekanisme hedging tersebut itu dapat dilakukan jika investor itu mengambil posisi jual. Dengan demikian, apabila investor menderita kerugian di pasar spot, maka keuntungan di futures itu dapat menutup kerugian portofolio saham tersebut. Nah, yang kedua itu transaksi aktif jangka pendek. Dengan berinvestasi dengan produk futures itu, investor dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan indeks, baik dari bearish maupun dari bullish, tanpa investor harus memiliki aset underlying-nya. Nah, apabila investor itu memiliki prediksi bahwa harga atau nilai underlying-nya akan naik, maka investor tersebut dapat mengambil posisi beli pada futures tersebut. Nah, sedangkan jika investor tersebut memiliki prediksi bahwa harga atau nilai underlying-nya akan turun, maka investor tersebut dapat mengambil posisi jual. Jadi potensi untuk mendapatkan keuntungan pada saat harga naik maupun pada saat turun itu mengakibatkan investor cenderung melakukan transaksi secara aktif. Dengan kata lain, investor melakukan beli atau biasa disebut long dan jual disebut short dalam suatu periode yang cukup singkat. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan nilai dan volume transaksi produk indeks futures itu secara nilai dapat menyaingi nilai transaksi underlying-nya. Yang ketiga itu terkait leverage. Nah, leverage itu memungkinkan investor untuk mendapat imbal hasil lebih tinggi dengan menggunakan modal yang lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi langsung pada underlying asetnya. Nah, dengan adanya fungsi leverage ini membuat investor memiliki potensi untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi daripada modal yang relatif lebih kecil. Nah, hal ini itu dikarenakan untuk investasi yang kontrak berjangka, investor hanya diperlukan untuk mengeluarkan sebesar margin X% dibandingkan dengan investasi pada underlying yang diperlukan full amount 100% sebagai modalnya. Apakah sudah jelas, Mas Diva? Baik, terima kasih. Saya semakin yakin untuk berinvestasi. Baik. Terima kasih buat teman-teman untuk diskusi malam ini. Mungkin cukup dari saya. Apabila saya ada kata-kata yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.